guys, kalian pernah nggak sih kepikiran, kita kan tiap hari login email kampus, login Iglesias, terus tap KTM ke mesin parkir. Nah, sebenarnya data kita tuh disimpan di mana sih? Terus siapa yang nyimpen data kita? Terus apakah data kita disimpan dengan baik? Nah, jadi itu yang bakal kita bahas hari ini. Jadi selamat datang di podcast Regulasi Bisnis. Perkenalkan, nama aku Nima Dinda Permata Putri, biasa dipanggil Dinda. Di sini aku sebagai host 1. Perkenalkan, nama aku Feraliana Tifazara, biasa dipanggil Feral. Di sini aku sebagai host 2. Perkenalkan, nama aku Faiz Muhammad Lutfi, bisa dipanggil Faiz. Aku di sini sebagai host 3, aku mewakili sisi hukum. Halo, perkenalkan, nama aku Salma Yurahma, biasa dipanggil Salma. Di sini aku sebagai host 4, mewakili kalian para mahasiswa. Dan kenalin, aku Thorik Hamuldani, dan di sini aku sebagai host 5, dan mari kita mulai. Nah, di sini kita bakal bahas topik dengan namanya implementasi data pribadi oleh mahasiswa Telkom University. Ayo kita mulai. Oke guys, jadi kita mulai yang paling hal dasar dulu ya. Sejak kapan sih kalian pertama kali daftar kuliah di Teliu, dan kira-kira seberapa banyak sih data yang kalian serahin ke Teliu? Nama, nomor HP, KTP, sama foto. Oh, lebih dari itu. Ada NIK, nomor kakak, terus juga email, alamat rumah, terus juga ada belum lagi aktivitas kalian di LMS. Yus, aku gak nyangka bakal sebanyak itu. Nah, ini penting banget nih. Menurut kajian yang ada, data pribadi itu udah menjadi aset yang strategis dan nilainya besar. Di Indonesia sendiri, pengguna aktif internet sebanyak lebih dari 221 juta. Dan kampus sebagai institusi yang penting mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melindungi data mahasiswanya. Guys, pertama-tama aku mau nanya dulu nih, data itu tuh sebenarnya penting gak sih buat kita? Dan gunanya tuh untuk apa sih? Dan apakah ini yang dinamakan proses implementation dalam perlindungan data? Betul sekali, jadi dalam UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022, di situ telah ditetapkan bahwa pengumpulan data wajib memiliki tujuan yang spesifik, jelas, dan sah, dan kampus harus transparan soal ini kepada mahasiswa. Oke, teman-teman bisa bayangin case terburuknya, misalnya teman-teman dapat SMS dari nomor yang nggak dikenal dan itu nyebutin nama dan nik kalian. Nah, lebih buruk lagi, nik kalian bisa didaftarkan untuk pinjol. Itu adalah case buruk dari kebocoran data pribadi kita. Di Indonesia sendiri kasusnya sudah banyak tersebar seperti di BPJS Kesehatan, Tokopedia, KPU, IndiHome, sampai registrasi kartu SIM. Nah, kebocoran itu menimbulkan resiko seperti penipuan, terus phishing, dan juga pencurian data pribadi. Terus kalau di kampus kita sendiri gimana? Apakah data kita yang di Teliu itu aman? Oke, kita udah mencari tahu nih informasinya di Telkom University. Karena Telkom University sendiri menerapkan sistem security keamanan data yang berguna untuk melindungi data pengguna, yaitu yang diterapkan oleh Direktorat Pusat Teknologi Informasi, yaitu PUTI. Ya betul, jadi poin pentingnya adalah yang pertama, PUTI wajib menjaga data kita dengan keamanan IT yang berstandarisasi nasional. Dan yang kedua, mahasiswa wajib mengganti rutin passwordnya dan juga melakukan autentikasi 2 faktor. Dan juga yang ketiga, kita hanya mengumpulkan data ke platform-platform yang kita percayai dan dengan tujuan yang jelas. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan. Dari yang disebutkan oleh situs web kampus bahwa konten dari mereka juga ada yang menggunakan pihak ketiga, yang artinya sistem interaksi kita mereka juga tahu. Nah, artinya ada celah bagi mereka untuk mengetahui apa interaksi kita. Nah, pertanyaannya buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini, apakah kalian udah mengaktifkan 2FA untuk data pribadi kalian? Karena ini tuh langkahnya kecil, tetapi impact-nya besar untuk data pribadi kita sendiri. Jujur, aku sendiri baru tahu soal ini setelah riset buat podcast ini. Dan ternyata banyak dari teman-teman mahasiswa juga belum aware dengan ini gitu. Ada penelitian yang nemuin bahwa meskipun 99% mahasiswa tahu datanya itu perlu dilindungin, tapi cuma 56% yang tahu atau yang baca nih undang-undang terkait perlindungan data pribadi ini. Ini tuh disebutnya privacy paradox. Tahu pentingnya tapi praktiknya belum konsisten. Nah, betul banget tuh guys. Jadi, antara pengetahuan dan perilaku itu harus seimbang. Jadi, kita tutup ini dengan bareng-bareng.
Dan kita sebagai mahasiswa, kita perlu bertanya, kayak apa sih hak-hak kita untuk data pribadi kita sendiri? Ini yang paling sering dilupain nih. Menurut undang-undang, kita sebagai pemilik data, kita punya hak untuk dilindungi oleh pemerintah. Wah, tapi selama ini sebagai mahasiswa, kita gak pernah dikasih tahu soal hak-hak ini secara eksplisit. Bahkan saat orientasi mahasiswa baru, kita cuma disuruh tanda tangan ini itu tanpa baca isi detailnya gitu. Nah, ini bukan cuma masalah detail aja ya, ini adalah problem sistemik yang terjadi di banyak kampus. Undang-undang sudah mengakui, bahkan Undang-Undang 1945 pasal 28G ada hak atas privasi sebagai hak asasi manusia. Tapi kalau implementasinya di kampus, secara sosialisasinya masih kurang, itu percuma aja. Makanya guys, jadi Telkom University sendiri sudah berkomitmen untuk mengedukasi para mahasiswanya tentang pentingnya belajar sistem keamanan data dan etika dalam bermain media sosial. Dan juga para mahasiswa tentunya harus proaktif tentang belajar, bertanya, serta memanfaatkan hak-haknya. Oke guys, sekarang kita masuk ke sesi yang paling penting nih. Sekarang kita sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan hari ini sekarang untuk melindungi data diri kita? Betul guys, kita jangan sampai lupa untuk membaca privacy policy ya sebelum mengklik suatu aplikasi. Karena akan hal tersebut bukan hanya terjadi di Telkom University saja, tapi pada semua aplikasi. Karena setiap aplikasi itu wajib untuk memberi kita informasi pada suatu akses yang mengakibatkan kita setuju atau tidaknya untuk mengakses suatu sistem aplikasi tersebut guys. Nah, kalau dari sisi hukum, jika data kalian disalahgunakan, kalian bisa pakai PDP. Nah, itu mereka yang membuat jalur hukum atau ke otoritas pemerintah yang udah dibuat oleh pemerintah. Jadi, jangan takut untuk speak up ya. Dan harapannya buat kampus, kebijakan privasi data tidak hanya disampaikan lewat website saja, namun juga disampaikan lewat langsung kepada mahasiswanya lewat sosialisasi, misal di masa orientasi mahasiswa dan juga lewat mata kuliah wajib. Exactly. Jadi kesenjangan antara peraturan yang ada dan kesadaran mahasiswa harus kita jembatani. Bukan cuma tahu soal peraturannya, tapi juga tahu soal bagaimana mengubah perilaku kita sehari-hari. Oke, jadi aku mau simpulin apa aja yang sudah kita bahas hari ini. Yang pertama, kampus atau Telkom University megang banyak banget data pribadi kita, mulai dari NIM, NIK, nomor telepon, bahkan sampai aktivitas digital kita. Dan yang kedua, ada namanya UU PDP nomor 27 2022 yang mana menjadi kerangka hukum yang menjaga data pribadi kita. Dan yang ketiga, mahasiswa tahu data pribadinya penting, namun awareness mahasiswa itu masih rendah, yang disebut privacy paradox. Jadi saya menghimbau untuk teman-teman semua mulai peduli dengan data pribadi kita. Guys, kita harus melakukan langkah yang konkret. Yang pertama, kita harus mengaktifkan langkah 2FA, yang kedua kita harus membaca privacy data, dan yang terakhir, yang paling penting, kita nggak boleh membagikan data privasi kita baik online maupun secara offline ya guys. Dan sebagai mahasiswa, kita bukan cuma sekedar konsumen data, kita pemilik data. Jadi kita punya suara dan hak untuk menuntut transparansi dari instansi manapun itu yang memiliki data kita. Oke guys, itulah pembahasan podcast kita hari ini dengan topik implementasi perlindungan data pribadi mahasiswa Telkom University. Harapannya ya, podcast ini bukan menjadi sebagai pendengaran aja, tetapi menyadarkan kita untuk bagaimana cara melindungi data pribadi kita sebagai mahasiswa. Oke, sekian regulasi bisnis dari kelompok kita. Semoga podcast ini berguna bagi kalian. Terima kasih.